Nabi SAW menjawab, siapa yang menghukumi sesuatu dengan kebodohan, orang itu naudzubillahi min dzalik ada di dalam neraka, berdosa. Dan siapa yang menetapkan sebuah hukum dengan jahat, naudzubillahi min dzalik, dia juga masuk neraka. Dan siapa yang menetapkan satu hukum dengan adil, maka orang itu pantas untuk selamat dengan cukup, maksudnya tidak ada manfaat untuknya dan tidak ada kerugian untuknya. Ya, orang diberi tanggung jawab menjadi qadhi. Qadhi itu hakim. Zaman biyen itu kan satu wilayah itu ada qadhinya. Kalau ada masalah apa-apa, dia yang memutuskan masalah itu. Kalau memutuskan masalahnya dengan bodoh, tidak berdasar ilmu atau informasinya tidak cukup, itu kan mesti salah nanti keputusannya. Nah, orang qadhi seperti itu ya masuk neraka. Dan siapa yang menetapkan hukum dengan jahat, mungkin ada maksud atau kepentingan tertentu, itu juga salah, masuk neraka. Nah, kalau si qadhi itu berbuat adil sebagaimana semestinya, maka ya pantas selamat. Maksudnya itu keputusannya itu tidak mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerugian. Benar itu seperti itu kalau benar. Kalau salah jelas rugi. Kalau benar ya cuma pantas untuk selamat itu loh. Tapi tidak ada iming-iming yang lain. Kalau salah kan ada iming-imingnya langsung neraka. Maksudnya itu hadis ini menekankan bahwa orang itu tidak usah mengambil tanggung jawab atau tidak usah meminta sebuah wewenang kalau sekiranya itu dia tidak mampu. Kan dulu para sahabat saking kuatnya iman, saking bersemangatnya pengen melaksanakan tugas, nah, terus minta misalnya di kota mana ada qadhi yang di sana, siapa yang dipilih? Semua orang tunjuk jari kepengen diangkat jadi qadhi misalnya. Itu Rasulullah mengingatkan, ngopo? Itu resikonya begini loh. Kalau bodoh mengambil keputusan neraka. Kalau jahat dalam mengambil keputusan neraka juga. Kalau adil pantas selamat. Cuma pantas selamat. Jadi supaya tidak rebutan jabatan. Bismillahirrahmanirrahim al-hadis. Tapi kalau memang mampu dan yang lain tidak mampu, ya harus diambil itu posisi itu untuk menyelamatkan keputusan-keputusan itu, karena keputusan kan biasanya menyangkut kepentingan banyak orang. Kalau mengambil keputusannya jelas-jelas kita tahu salah, ya jangan diambil. Dan kalau kita secara objektif itu mampu, ya kita harus maju. Kalau jumhur ulama itu mengatakan seperti itu. Kalau salafus sholihin ya boleh maju, hanya boleh, tidak harus juga. Nah, saking hati-hatinya. Jadi intinya itu kan bahwa semua amanah itu harus sampai. Innallaha apa? Ya'murukum an tu'addul amanat apa? Ila ahliha. Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan semua amanat kepada yang berhak. Jadi misalnya masyarakat itu berhak mendapat keputusan yang benar, yang adil. Nah, oleh karena itu kalau nggak mampu jangan coba-coba kepengin menjadi pengambil keputusan. Jadi kira-kira seperti itu. Misalnya, nah ini calon apa zamannya kampanye tahun politik kan,
Kalau merasa tidak mampu nanti kalau menjadi DPR, jangan asal jago saja. Kalau jago yang dipikirkan cuma gajinya, kedudukannya, itu jelas salah itu. Jelas salah. Nanti setelah jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, cuma plonga-plongo, tidak tahu masalah, tidak ngerti apa-apa. Itu padha karo man qadha fil jahli tadi. Goblok, berani-beraninya ngambil tanggung jawab di neraka, naudzubillah. Atau pinter tapi ya punya agenda, punya interest, punya kepentingan pribadi. Man qadha bil jauri mau masuk bahwa ya finar lagi, masuk neraka lagi. Tapi kalau misalnya wah ini anggota DPR banyak yang goblok ini di sini. Saya harus maju supaya saya bisa mengamankan keputusan-keputusan yang benar dan menghilangkan keputusan-keputusan yang keliru, yang salah. Nah, boleh itu. Salah. Sama dengan jago lurah, jago bupati, jago. Kalau tidak begitu jago presiden. Kalau tidak punya keyakinan seperti itu, keyakinan yang objektif bukan subjektif, itu malah cilaka nanti. Entah, karena Indonesia ini lagi demam politik, demam jabatan politik. Ya akhirnya nggak karu-karuan karena banyak orang goblok mengambil posisi sebagai pengambil keputusan, mengambil tanggung jawab. Salah. Dan secara umum rakyat juga belum terbiasa menseleksi wakilnya, sehingga rakyat masih mudah dikelabui. Sehingga orang-orang yang sebenarnya mampu mengambil tanggung jawab itu malah tersingkir. Yang terpilih itu orang yang pandai mengelabui masyarakat atau membujuk masyarakat. Nek cara bahasa timur mbujui artinya menipu loh. Wah, aku ora mbujui, maksudnya aku ora nipu. Jadi antara membujuk dan menipu itu kan berarti dekat. Nyatanya di Jawa Timur kosakata membujui itu sama dengan menipu. Guyane gitu. Itu ilmunya seperti itu. Jadi jangan asal-asalan. Ini kalau di sini santri ya jelas tidak tergila-gila dengan jabatan. Maksudku itu yang mendengarkan lewat YouTube atau Forset. Bacot nyalon ya dur. Kemarin sudah saya ceritakan ya dulu, seorang putra kiai sini mondok restu untuk menyalonkan diri sebagai anggota DPR. Saya tanyai, ngerti kamu tujuanmu kamu DPR apa? Cari pengalaman loh. Kalau cari pengalaman main ke Parangtritis apa ke Biraloka, kebun binatang lah. Mau naik gunung. Kalau jadi anggota DPR itu kan sebenarnya kalau menurut ilmu agama harus paham persoalan dan harus memperjuangkan yang benar. Lah memahami persoalan aja kadang nggak tahu, mana mungkin dia bisa memperjuangkan kebenaran. Yang tahu itu pun belum tentu mau memperjuangkan kebenaran. Kalau ada apa jenenge niat ataupun bakat untuk jahat. Nah, sekarang kan begitu kebanyakan. Yang satu goblok sehingga ya asal mendukung keputusan entah benar entah salah. Yang satu tahu tapi ya menggiring semua keputusan itu untuk kepentingan pribadi. Nah, sedikit banget yang tahu dan menggiring keputusan itu berdasarkan taunya itu sedikit banget yang menggiring keputusan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. So. Dan yang sedikit itu pun karena sedikit ya tidak laku. Maka negara banyak masalahnya. Ngantuk Pak Agus, ngantuk politik. Aku rentok nyalon capres ya. Ini penting, mungkin kita tidak nyalon sebagai presiden atau sebagai bupati, gubernur atau DPR. Siapa tahu nanti anak kita kasih tahu kamu niatnya apa.
niatnya begini, niatnya baik, gini. Loh kamu tahu persoalannya di sana? Enggak, loh bagaimana bisa kamu berniat baik kalau kamu tidak tahu persoalannya? Itu dah, gandeng cenenge rembug ora ngerti kok. Nah, makanya tak marahi itu putra kiai. Dah jangan ikut-ikutan kayak gitu, kamu tuh enggak tahu persoalan politik. Oh.